Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farid Zaki. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Huffman. Untuk pengertiannya sendiri, Huffman adalah algoritma kompresi data tanpa kehilangan informasi atau lossless compression yang digunakan untuk mengompresi data teks atau file program. Metode ini bekerja dengan cara memberikan kode biner dengan panjang variabel pada setiap karakter atau simbol. Dengan karakter yang sering muncul diberi kode pendek dan karakter yang jarang muncul diberi kode panjang. Untuk penemunya sendiri, Huffman ditemukan oleh David A. Huffman pada tahun 1952 dan dikembangkan saat Huffman masih menjadi mahasiswa doktor di MIT dan dipublikasikan dalam paper berjudul A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes. Untuk tujuan dari metode Huffman ini sendiri, yang pertama adalah untuk kompresi data optimal, mengurangi ukuran data dengan cara yang paling efisien, mencapai kompresi maksimal berdasarkan frekuensi kemunculan simbol, menghasilkan rata-rata panjang kode yang minimal. Yang kedua ada encoding berdasarkan frekuensi, memberikan kode pendek untuk simbol yang sering muncul, memberikan kode panjang untuk simbol yang jarang muncul, dan memanfaatkan prinsip bahwa data yang sering digunakan harus mudah diakses. Yang ketiga ada pembuatan kode prefix, menghasilkan kode yang bersifat prefix free atau tidak ada kode yang menjadi awalan kode lain, memungkinkan decoding yang unik tanpa ambiguitas, dan tidak memerlukan pemisah khusus antar kode. Yang keempat ada lossless compression, tidak ada data yang hilang selama proses kompresi, data asli dapat dipulihkan 100% setelah dikompresi, dan integritas data tetap terjaga sempurna. Yang kelima ada efisiensi penyimpanan dan transmisi, menghemat ruang penyimpanan, mempercepat transmisi data melalui jaringan, dan mengurangi bandwidth yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada optimalisasi teoritis, mencapai batas optimal Shannon untuk kompresi entropi, memberikan solusi yang secara matematis terbukti optimal, dan meminimalkan redundansi dalam representasi data. Baik, untuk sistem kerja dari metode Huffman ini sendiri, yang pertama adalah analisis frekuensi, menghitung frekuensi kemunculan setiap simbol dalam data, membuat daftar simbol beserta jumlah kemunculannya. Lalu selanjutnya ada inisialisasi node, setiap simbol dijadikan node daun atau leaf node. Setiap node memiliki frekuensi. Selanjutnya ada konstruksi pohon Huffman. Ambil dua node dengan frekuensi terkecil, gabungkan menjadi satu node baru atau parent node. Frekuensi node baru sama dengan jumlah frekuensi kedua node anak. Ulangi proses hingga tersisa satu node atau root. Yang keempat, prosesnya itu ada pemberian kode. Traverse pohon dari root ke setiap leaf. Jalur ke kiri diberi kode 0, jalur ke kanan diberi kode 1. Kode setiap simbol sama dengan rangkaian bit dari root ke leaf. Lalu selanjutnya ada encoding. Ganti setiap simbol dalam data asli dengan kode Huffman-nya. Hasilkan data terkompresi dalam bentuk bitstream. Lalu yang terakhir dari sistem kerjanya ini adalah decoding. Gunakan pohon Huffman untuk menerjemahkan kembali bitstream. Traverse pohon mengikuti bit 0 sama dengan kiri, 1 sama dengan kanan hingga mencapai leaf. Simbol di leaf adalah hasil decode. Baik, untuk contohnya sebentar. Untuk contohnya sendiri di sini adalah seperti ini. Kita menggunakan kata Fayad karena Muhammad itu banyak ya. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah analisis frekuensi. Kata Fayad F-A-Y-A-D. Simbol frekuensinya adalah F1, A itu ada 2, Y itu ada 2, dan D itu ada 1. Baik. Untuk yang selanjutnya adalah inisialisasi node. Membuat node daun untuk setiap simbol. Node F frekuensinya 1, node A frekuensinya 2, node Y frekuensinya 2, dan node D itu frekuensinya 1. Yang ketiga ada konstruksi pohon Huffman. Langkah yang pertama, ambil dua node dengan frekuensi terkecil, di mana di sini sudah jelas frekuensi terkecilnya itu kan F sama D ya, sama-sama 1. Maka di sini F dan D, lalu kita gabungkan menjadi node baru dengan frekuensi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu gabungan dari F dan D, frekuensinya sama-sama 1, dan ketika sudah digabungkan FD itu menjadi 2. Lalu node yang tersisa itu adalah A dengan frekuensi 2, Y dengan frekuensi 2, dan FD yang sudah kita gabungkan tadi. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, ambil dua node dengan frekuensi terkecil, di mana di sini kan frekuensi yang tersisa itu sama-sama 2 ya, sama-sama terkecil. Jadi
langsung kita gabungkan kayak yang pertama tadi. Gabungkan menjadi node baru dengan frekuensi A itu 2, Y itu 2, jadinya frekuensinya adalah 4. Lalu node yang tersisa itu adalah FD dan AY. Lalu langkah selanjutnya ambil dua node terakhir FD dan AY ini kita gabungkan menjadi root dengan frekuensi FD ini 2, lalu AY ini tadi itu 4, di mana frekuensinya itu adalah 6. Baik, untuk struktur pohon Huffman-nya sendiri adalah seperti ini. Root, FD, AY, lalu FD, AY. Baik, di mana di sini itu kalau ke kiri itu adalah 0, ke kiri adalah 0, ketika ke kanan adalah 1, ketika ke kiri lagi itu 0, di sini kiri itu 0, ketika ke kanan itu 1. Jadi seperti ini. Pemberian kode ya selanjutnya berdasarkan struktur pohon 0 sama dengan kiri dan 1 sama dengan kanan. Baik, untuk simbol dari F itu berarti kan kiri-kiri. Kiri itu 0, kiri itu 0, berarti kode Huffman-nya itu 00. Kalau D itu kiri 0, D ke kanan 1 berarti 01. Untuk A ini kanan 1 lalu kiri 0, maka 10. Lalu untuk Y kanan 1, Y kanan lagi 1, maka kode Huffman-nya itu adalah 11. Lalu langkah selanjutnya itu adalah encoding. Dengan kata asli itu Fayat, encoding menggunakan kode Huffman, itu sepertinya sudah kita tulis tadi ya. Dengan F itu sama dengan 00, A itu sama dengan 10, Y itu sama dengan 11, Y itu 11, A itu 10, dan D-nya itu tadi adalah 01. Hasil encodingnya itu 00, 10, 11, 11, 10, 01. Lalu selanjutnya apa? Kalau pengen tahu gunanya metode Huffman ini, kita coba bandingkan ukurannya tuh sama 8 bit ASCII deh. Di sini kan ada 6 karakter. Kalau ASCII dikali 8 bit, 6 karakter berarti sama dengan 48 bit. Kalau kita menggunakan metode Huffman tadi, itu kan cuma ada 12 bit doang tadinya. Jadinya, kita tuh sudah menghemat sebanyak 36 bit. Dari mana 36 bit ini? Dari kalau kita masukkan ke karakter ASCII, 6 karakter dikali 8 bit itu 48, dikurangi dengan hasil bit dari Huffman kita tadi itu 12, maka hasilnya itu kita sudah menghemat sebanyak 36 bit. Rasio kompresinya itu seperti ini, 12 dibagi 48 sama dengan 25%, atau kita itu telah menghemat sebesar 75%. Begitu. Lalu untuk decodingnya itu sama seperti penjelasan. Kita langsung saja ke kesimpulan. Metode Huffman berhasil mengkompresi kata Fayat dari 48 bit menjadi 12 bit, penghematan 75%. Dengan menggunakan kode yang lebih pendek untuk ukuran yang lebih sering muncul A dan Y mendapat kode 2 bit. F dan D mendapatkan kode 2 bit juga karena kebetulan semua frekuensi relatif seimbang. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.